Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para thalabah, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim, belajar di dalam memahami daripada aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surah Luqman, Allah katakan anishkur lillah, dan bersyukurlah engkau kepada Allah ala ma a'taka minal ilmi wa rizqi wal umur wasihah wa ghairiha, dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya, dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita, dari ilmu, dari kesehatan, rizki, umur panjang, istri solehah, anak soleh, semuanya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, hakikatnya dia bersyukur atas dirinya. Kenapa? Li'anna sawaba syukrihi lahu, karena balasan atas rasa syukur yang dia ungkapkan akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, dan kita gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat akal yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk bertafakkur, berpikir, merenung tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua tidak tergolong orang-orang yang jahilun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol. Anjir dikatakan situn fisalun tu'rafu bil jahil, 6 hal yang bisa kita ketahui dari ciri-ciri orang bodoh. Yang pertama adalah al-ghadabu fi ghairi syai'in, dia mudah marah tanpa adanya alasan. Orang tolol mudah meluapkan emosinya, mudah terpancing emosinya hanya gara-gara sesuatu hal yang sepele tanpa alasan. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena ketika emosi telah menguasai seseorang, maka akal sehatnya akan berbalik. Yang ada adalah dorongan nafsunya. Inilah yang akan menimbulkan bahaya untuk diri kita dan orang lain. Adanya pembunuhan, adanya perceraian,
adanya pertikaian, permusuhan karena tidak bisa mengontrol emosi. Makanya Nabi Muhammad 3 kali pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena ciri-ciri orang tolol adalah dia mudah marah pada sesuatu yang sebenarnya tak perlu dia marah tanpa ada alasan. Yang kedua daripada ciri-ciri orang jahil adalah al-kalamu fi ghairi naf'in, banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, buang-buang energi, buang-buang waktu, hanya membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia untuk dirinya, terlebih manfaat di akhirat. Pengkosong bunyinya nyarinya. Karena kalau orang banyak ngomong pasti terpleset. Man kasura kalamu kasura khotobu. Barang siapa yang banyak ngomong pasti akan banyak salahnya. Dia cerita kadang-kadang ditambah-tambahin, kadang-kadang dikurangi. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidaklah dia berucap kecuali ucapan tersebut ucapan yang baik yang mengandung faedah. Kalau memang tidak mampu, lebih baik dia. Karena ciri-ciri orang bodoh adalah banyak berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kan kadang-kadang kita merasa hidup kita bosan, mau ngapain, ya ngabisin waktu mau ngapain, ya berarti kita nggak bisa memanfaatkan. Di situ ada Al-Quran, di sana isi waktu ada dengan baca Al-Quran, zikir, istighfar, sholawat, belajar. Jadi nggak ada istilahnya bagi kita itu waktu kosong. Kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk di dunia kita, terlebih juga di akhirat kita. Ciri-ciri orang bodoh yang ketiga adalah ya al-adiyah fi ghairi mawdu'iha, ya memberi sesuatu ya pada orang yang tidak tepat atau mengalokasikan harta yang dia miliki bukan pada tempatnya. Berapa banyak orang Allah berikan rezeki yang melimpah, tapi dia gunakan rezeki tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Dia tidak mampu mentasarrufkan, memanajemen dari keuangan yang dia miliki dengan sebaik-baiknya. Yang ada harta semakin melimpah, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan alhaakumut takasur. Allah memalingkan kepada kalian semua at-takasur, memperbanyak, berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Alhaakumut ilha, alhayul ilha, artinya memalingkan kita, melalaikan kita semua, berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta. Sampai kapan? Sampai nanti ketika kita masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan begitu. Sawfa ta'lamun, saya nanti kau akan mengetahui akibat dampak dari apa yang kita lakukan, dari berlomba-lomba di dalam menumpuk harta, memperbanyak harta, tetapi harta yang kita miliki menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah tidak melarang kita untuk menumpuk harta. Nah, hukum at-takasur bisa bermanfaat bagi kita. At-takasur memperbanyak harta ketika harta yang kita miliki betul-betul kita keluarkan, kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Allah kuatkan 2 kali, jangan begitu, jangan begitu. Bisnya nanti kau akan melihat dampak akibat apa yang kau perbuatkan. 2 kali Allah nasihat kepada kita, jangan begitu, jangan begitu. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pengetahuan dengan pengetahuan yakin. Ada ilmu yakin, ada apalagi itu ya. Nah, intinya apa yang kita lakukan semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antaranya lagi dari ciri orang-orang yang bodoh adalah ifsya'us syarr. Apa? Tidak bisa menyimpan rahasia. Tidak bisa menyimpan rahasia. Yang mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari ciri-ciri sifat-sifat orang jahil, orang bodoh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih melanjutkan tentang pelajaran kita yang berkaitan dengan bab puasa. Jadi pada pembahasan yang lalu kita masih masuk kepada hal-hal yang membatalkan dari puasa kita. Di antaranya adalah makan, minum, ya, berhubungan badan di siang hari. Intinya memasukkan sesuatu ke dalam perut kita itu bisa membatalkan dari puasa. Dan itu semua dilakukan dengan sengaja. Berbeda kalau dalam keadaan lupa. Maka orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di tengah hari siang, makan contohnya, atau minum, atau berhubungan badan, tapi dalam keadaan lupa, hal tersebut tidak membatalkan dari puasa. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man nasya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, fa'akala, kemudian dia makan, wa syariba, dan dia minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasamu. Ya, fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan hidangan, makanan dan minuman kepada orang tersebut, rizki dari Allah. Lagi puasa makan sepiring mentung, kenyang baru ingat. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ya, dia melakukan itu dalam keadaan tahu bahwa hal tersebut itu membatalkan puasa. Berbeda ketika memang nggak tahu. Nah, orang nggak tahu ini udah kita bahas, ada 2 golongan. Yang pertama emang karena baru masuk Islam. Yang kedua emang dia hidup di wilayah non muslim yang tidak ada orang yang mengajarkan dia tentang ilmu, sehingga dia nggak tahu kalau makan itu batal puasanya. Dia makan nggak batal itu karena emang dia nggak tahunya karena alasan. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak ada alasan. Ya, lahir udah Islam, hidup di wilayah muslim, tetangga banyak yang paham, yang bisa, kok nggak tahu, ada alasan. Yang ketiga, dia melakukannya bukan tanpa paksaan. Ya, maka ketika dipaksa untuk makan, kalau nggak mau makan dibunuh, maka bagi dia boleh untuk makan, karena memang dalam keadaan terpaksa. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan, diangkat dari umatku al-khata', luput, wa nisyan, dan lupa, wa mastaqrahu alaihi, dan ketika dia dalam keadaan dipaksa. Namun di dalam masalah paksaan ini ada syaratnya,
Wa isyaratu bil ikrah, ya, disyaratkan di dalam paksaan tersebut yang pertama qudratul mukrah ala tahqiqi ma haddada bihi ajilan, mampunya orang yang memaksa untuk merealisasikan dari ancamannya seketika itu. Kalau kita nggak nuruti langsung dibunuh, nah, maka kita boleh turutin dari paksaan-paksaan tersebut, ya, baik itu nggak sholat, intinya dalam masalah agama, bahkan sampai hal-hal yang membuat kita keluar dari Islam. Nanti kalau nggak nyembah Yesus, murtad, anak bunuh, boleh. Udah, bapak, ada dalam keadaan terpaksa, kecuali dalam dua hal. Apa? Memperkosa atau berzina, yang kedua membunuh orang. Dua kasus ini, kalau memang kita dipaksa, ya, kalau misalnya dipaksa nih, nanti kalau nggak tidurin itu perempuan ada bunuh nih. Kita wajib mempertahankan diri kita untuk tidak melakukan hubungan zina walaupun taruhannya nyawa nih. Nah, kalau berkaitan dengan hubungan zina atau membunuh orang, ya, kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada timbul kosdu apa? Kesempatan. Yang mau dipaksa ini, yang namanya berhubungan itu kan ada nilai syahwat di sana. Nah itu makanya tidak diperbolehkan sebagian ulama. Ya, kemudian wastimnain. Nah ini dari hal yang membatalkan puasa lagi adalah istimna. Istimna ini adalah mengeluarkan mani dengan dipaksa. Walau biyadihi, walaupun dengan tangannya, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan perempuan halalnya, bininya, au bilamsin, atau dengan menyentuh lima yungqaddu lamsuhu bilaha irin, atau dengan bersentuhan yang bersentuhan tersebut ini bisa membatalkan wudhu dengan tanpa penghalang. Jadi ada nilai paksaan di dalam mengeluarkan mandi. Istimna berbeda dengan inzal, apa? Ihtilam. Kalau ihtilam itu ngimpi keluar mandi, itu bukan paksaan, maka nggak batal. Kita lagi puasa, tidur siang-siang bolong, tonton ngimpi ketemu sama siapa artis yang cakep banget, misalkan Luna Maya, bukan seorang yang Luna Maya, siapa ya? Ya, jangan Luna Maya, siapa ya? Yang siapa gitu kan? Kalau tahu ngimpi, ya keluar, maka batal. Ihtilam itu. Tapi kalau istimna, itu ada penyengajaan. Nah, pengajaan ini baik dengan cara dia tadi dengan tangannya haram hukumnya, atau dengan tangan bininya walaupun halal boleh di lain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan nggak boleh, karena yang menjadikan nggak boleh itu sampai keluar mani, atau dia sengaja nyenggol bininya biar keluar itu maninya, batal. La bikublatin wa dammin limra'atin biha'irin ay ma'ahu wa in takarrara bisyahwatin, dan tidak membatalkan dari puasa bikublah sebab mencium, wa dammin dan memeluk, limra'atin pada perempuan, tapi biha'irin dengan adanya penghalang, wa in takarrara walaupun berulang-ulang hal tersebut dilakukan, bisyahwatin dan dengan adanya syahwat. Ya, jadi kalau kita misalkan berangkat kerja, kita biasa itu cipika-cipiki sama bini, tahu-tahu pas lagi puasa kita cium bini, itu keluar mani, nggak batal. Karena memang nggak ada tujuan untuk mengeluarkan mandi. Dia mencium bukan tujuan mengeluarkan mandi, ya, kepada perempuan bininya. Tapi jangan bini orang dicium, ya, dan bini orang dirangkul, bisa digaplokin ntar, ya, bisa digrebek habis nanti, ya. Bini sendiri, ya,
dicium, dirangkul sampai keluar mani, tapi dengan menghalang walaupun berulang-ulang, walaupun ada syahwat, itu tidak membatalkan dari puasa, karena memang tujuannya bukan tadi istimna, bukan tujuan mengeluarkan mani, ya. Kemudian lagi wal inzal, ya, binadarin wa fikrin, begitu juga membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani sebab nador. Nador itu melihat, ya, dilihat perempuan keluar. Wa fikrin, atau dengan menghayal, ya, kalau dengan melihat bisa melihat film-film porno, tonton keluar batal puasa, atau menghayal lagi siang-siang bolong mana perut lapar, haus, ketiduran, kagak tidur, ngayal dan keluar batal, ya. Inzal bisa bagi nadharin wa fikrin. Nadhar itu melihat, fikir itu, ya, merenung atau ngelamun, ya. Wala masa muharraman, walau masa muharraman al sya'ar ra'atin wa anzal la yuftir li adamin naqdi bihi. Nah, kalau kita memegang dari mahram kita, mahram itu berarti orang yang haram untuk kita nikahi, nggak boleh kita nikahi. Contohnya siapa? Ibu, adik, kakak, anak, ya, bibi, itu kan mahram, orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, kalau kita pegang dia tuh, pegang tangannya halus banget, ya, atau pegang rambutnya, Pak Angsa, atau tiba-tiba inzal, misalkan, ini kan contoh-contoh. Kalau seperti ini udah diantisipasi oleh ulama kita. Bagaimana kalau kita megang saudara atau inzal, batal enggak? Nah, saya katakan lam yuftir, tidak membatalkan puasa, dia ada benak dibihi, karena yang dengan bersentuhan kepada mahram ini tidak membatalkan dari wudu. Andaikan misalkan seperti itu. Wala yuftiru bi khurujil madi, begitu juga tidak membatalkan puasa disebabkan keluar madi. Khilafan bil Malikiyah, berbeda dengan pendapat Imam Malik. Yang madi, nah, udah kita bahas tuh, apa itu wadi, apa itu madi, apa itu mani. Nah, itu tidak sampai membatalkan puasa. Kalau madi itu keluarnya dengan adanya syahwat, tapi laisa biqawiyin, syahwatnya tidak syahwat yang memuncak. Ya, seperti biasa tuh kita keluar cairan tuh, ya, ketika ada syahwat, tapi syahwat yang tidak memuncak, nah, itu tidak sampai membatalkan dari puasa. Berbeda menurut pendapat Imam Malik. Dalam pendapat Imam Malik bahwa mengeluarkan madi itu bisa membatalkan dari puasa. Kemudian wala biqal'in nakhamatin minal batin awid dimag ilallah, dan tidak membatalkan puasa dengan sebab mengeluarkan nukhamah. Apa nukhamah? Rayak. Apalagi musim batuk nih. Baik rayak minal batin yang ada dari perutnya, atau minal dimag, atau yang dari otaknya. Jika rayak itu kadang-kadang ada yang dari sini, kadang-kadang dari sini. Otak ya. Ila dahir, keluar sampai batasan dahir. Nah, di diri kita ini ada yang namanya bagian luar, ada bagian dalam. Mana batasan dahir? Haddud dahir adalah makhrajul ha al-muhmalah, tempat keluarnya huruf ha. Ha, ini berarti tenggorokan. Ke atas ini bagian dahir, ke bawah bagian batin. Nah, kalau kita masukin tangan cuma sampai bagian ini, nggak sampai batang, ya. Tapi kalau sudah masuk bagian batin, batal. Nah, ini di sini ada kasus, misalkan kita mengeluarkan riak berulang-ulang, itu tidak sampai membatalkan dari puasa kita, walaupun sampai dengan batasan luar. Mana luar? Huruf ha. Ya.
tarik teriak, kan kuat tuh sampai sini. Ya, walaupun berulang-ulang, lain tiru tidak membatalkan puasa illa qadaha, apabila rakyat tersebut kita keluarkan. Ya, litaqarrul hajat ilaihi, karena memang mau nggak mau kalau kita lagi sakit, pilek, batuk, itu sesuatu yang pasti, ya sulit untuk kita hindarkan. Apa lawit tara'ah mal qudra ala lafdiha ba'da wusuliya lihat didahir wa yubtiru qat'ah. Nah sedangkan kalau itu reak balgham atau nukhama, ini kita telan lagi setelah dia keluar sampai batasan dahir dan kita mampu untuk mengeluarkannya, sengaja kita telan, saya gak ada tulangnya. Ya reak kan gak ada tulangnya. Saya kalau dibuang, telan lagi batal. Karena reak itu sudah sampai batasan keluar. Ya, jadi mengeluarkan reak, baik reak atau apa namanya kalau bahasa kita reak bener ya. Ya, reak yang ada di bagian batin atau bagian dimal, kita keluarkan dia sudah sampai batasan dohir. Mana dohir itu? Tempat keluarnya hak. Ya, udah berarti udah masuk ke mulut. Nah, itu nggak sampai batal, walaupun berulang-ulang, dengan syarat dibuang itu reaknya. Ya, tapi kalau reaknya itu dia telan dan dia mampu untuk membuangnya, maka batal. Ya, tapi kalau memang nggak sengaja ketelan, nah itu nggak sampai batal. Ya, karena memang dia tidak ada penyengajaan menelan sesuatu. Ya, istilahnya kalau udah di luar itu sama aja ya, kita taruh tangan, cuak, nah itu kita telan lagi batal. Makanya bagian dohir itu ini, ya, paham ya? Kemudian walau dakhalat dubabatun jawbahu akthara bi ikhrajiha. Nah, apabila ada laler lagi puasa atau masuk ke mulut kita, masuk ke dalam perut, dia coba akthara bi ikhrajiha, maka ketika kita berusaha mengeluarkan itu lalat, batal puasa kita. Ya, mutlaqan secara mutlak, wajaza lahu idrahu, dan diperbolehkan mengeluarkan lalat tersebut kalau memang bisa membahayakan kita, kalau lalernya tidak kita buang tapi ma'al qadha, wajib mengqadha puasa. Mana yang masuk laler hijau, wah ini kalau kagak dibuang bisa bahaya, dan buangnya paksa. Nanti habis Ramadan selesai qadha. Ya, kalau udah bismillah lagi puasa mati tuh ya laler, udah telan, jangan dikuat paling lagi puasa, nyamuk masuk, laler masuk ke dalam perut, udah jangan dikuatin. Kalau ada paksa keluarkan, itu bisa membatalkan dari puasa kita. Tapi kalau takut bahaya gak kita keluarkan, boleh Anda keluarkan, gak sampai dosa. Ya, berarti Anda gak puasa itu ada alasan. Jadi kan orang gak puasa adanya alasan gak dosa, tapi orang gak puasa gak ada alasan dosa. Udah dosa wajib qadha. Nah kalau kasus ini dia gak dosa tapi wajib qadha karena puasanya batal gara-gara lagi puasa pemasukan laler hijau. Tapi kalau yakin udah gak usah dikeluarin, telan aja ya. Alhamdulillah dapat rezeki lagi puasa, kan gitu ya. Ya, ini kemudian lagi yang membatalkan puasa wastisqa'atun, yakni muntah dengan disengaja. Ai istida'u qai'in, maksudnya dia muntah dengan disengaja, wa illam yakun minhu syai'un, walaupun ya setelah dia muntah ini tidak ada sesuatu dari muntahannya yang kembali ke dalam perutnya, batal. Ya, jadi ada unsur sengaja biar muntah. Bisa dikatakan nazuhu wa minal istiqa'ah nazuhu li khaydin
ibtila'ahu lailan. Contohnya ya, kita lagi sahur makan ikan bandeng. Tahu ikan bandeng kan banyak durinya itu ya. Kita makan ikan bandeng, tahu keselak duri ikan bandeng. Waduh, udah subuh ini kalau nyangkut lagi di sini, ada paksa tuh keluarin tulangnya, muntah batal. Contohnya di sini seperti menarik atau mengambil khain itu tali yang kita gambarkan tadi, tulang ikan bandeng. Ibtila'u yang dia telan pada malam hari ya, atau dia nolak duit ya, terus pagi-pagi dia sogok-sogok biar keluar itu muntah batal. Ya itu contoh ya, contoh menyengaja muntah. Di antaranya lagi adalah mutaqan raqsahu hatta syara'a lahu aswalahu. Dia sallo ya, raqsahu palanya hatta syara'a lahu ya, palanya ini bisa berada di bawah, kakinya di atas ya, sehingga menjadi muntah. Intinya ada unsur penyengajaan, muntah itu batal. Tapi kalau tidak disengaja ya, amma idza ghalabahu lam yuftir. Kalau nggak disengaja muntah, yang lagi sakit, tetap puasa atau muntah, nggak ada unsur sengaja, nggak batal, dengan catatan illam yakun minhu, selama dari muntahan yang sudah dia keluarkan tidak ada yang kembali lagi ke perut. Kan namanya orang muntah kan keluar tuh nasi, nempel-nempel di mulut kan banyak tuh. Sayang telan lain batal. Yang menjadikan batal itu bukan karena muntahnya, tapi karena dia menelan nasi ya. Jadi muntah dengan disengaja batal, walaupun nggak ada sesuatu yang kembali. Kok bisa batal? Yang mengakibatkan batalnya karena ada unsur penyengajaan ya. Muntah tidak sengaja nggak batal, tapi kalau ada yang kembali dengan sengaja dia telan batal. Batalnya bukan karena muntahnya, tapi karena ada sesuatu yang kembali dari muntahannya ke dalam perutnya yang sudah melewati batasan dohir, batasan luar. Nih, pahami batasan luar, tempat keluarnya huruf H. Makanya dulu kalau kita masih kecil, mobil batal, hati-hati kan gitu ya. Ya, kalau sampai masuk ke batasan H batal. Ya, pakai minyak, pakai tetes mata, itu kan kalau kita pakai obat tetes mata kerasa pahit. Berarti sudah sampai batasan huruf H, udah melebihi tenggorokan. Ya, itu kasus-kasus. Al-mitrikihi al-mutanajjis bihi syai'un ila jabi pada wasri hati zahir. Maka dalam kasus seperti itu, bagi orang yang muntah dengan tidak disengaja ya, kemudian dia menelan sesuatu dari muntahannya yang tercampur dengan najis sampai batasan zahir, maka hal tersebut membatalkan dari puasanya ya. Ini kemudian ya, wa yuqiru bi dukhuli ainin wa in qallat ilama yusamma jawma. Dan hal yang membatalkan puasa lagi adalah sebab masuknya ain itu sesuatu apapun ya, mau itu tali, mau itu duit, mau itu pulpen, mau itu kursi masuk ke mulut ente, meja masuk ke mulut ente, apapun ain sesuatu intinya ilama yusamma, kepada sesuatu yang dinamakan jauh itu perut ya, mau itu obat, mau itu apa, coba marok, maksudnya perutnya orang yang sedang berpuasa. Kabar ini udurin, seperti halnya ya bagian dalam dari kuping. Ihlilin ya, ihlil ya, bahwa makhrajul baul, dan juga tempat keluarnya kotoran. Ihlil makhrajul baul wal laban ya, tempat keluarnya kotoran kecil. Ada bolongan masuk sesuatu dari bol, intinya
masuknya sesuatu apapun dari bolongan-bolongan yang ada di dalam diri kita itu bisa membatalkan puasa. Makanya lagi puasa jangan berenang, lagi puasa jangan mandinya berendam. Wah, lagi puasa pada panas banget, berendam di kolam dikhawatirkan ada air yang masuk melalui bolongan-bolongan tubuhnya. Bolongan kita kan banyak, di bawah, di atas tuh bolongan banyak. Kalau sampai ada yang masuk ya dari bolongan-bolongan kita, itu bisa membatalkan dari puasa kita ya. Jadi nanti bahas bagaimana kalau suntik, infus ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obat-obatan ketika seseorang sedang sakit menjalani ibadah puasa. Yang mudah-mudahan ya dari pembahasan kita ini dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ya berarti minggu depan udah wayahnya penutupan. Ini udah Sya'ban, bentar lagi tanggal Jumat besok nisfu Sya'ban. Nah, sekarang penutupannya kapan ini? Mumpung pada datang malam Rabu atau malam Jumat enaknya kalau ada diem baik kan, nggak usah keluar-keluarin apa-apa. Kalau emang kagak ada air putih aja nggak apa-apa, hardropnya gratis nanti mas sama teman-temannya kalau mau ada kan begitu ya, tenang aja. Pada besok malam Jumat mepet banget ya, bisnis atau malam Rabu atau Jumat depannya kan masih itu ada waktu ya. Tapi Jumat depan itu disuruh kan malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat itu disebut tuh. Atau malam Rabu habis itu, atau malam Jumat sekalian tuh sama tahlilan kita tuh karena kita tutup. Bagaimana? Hah? Bocor pun malam depan. Atau udah bocor belum ada? Hah? Hah? Depan kalau besok ini susah banget, mepet banget. Malam Jumat ini besok, jadi maghrib kita disebut di musola seperti biasa ya. Kalau malam Rabu ya memang disepakati malam Rabu ya malam Rabu. Nanti Rabu yang akan ketemu ini ya kayak lagi tuh yang mau nyumbang makanan, aqua, apa kayak ya bilang orang banyak begini, kalau ada yang ngomong ya patungan gocap-gocap gitu ya, nggak ada yang gocapannya, ngomong yang bilangnya ya bilang kalau udah jadi duit pada bagaimana yang udah jadi duit ya. Kalau pak kayak yang udah pensiun juga punya gaji ya, kayak Dimas, kayak Pak Hari kan yang masih sekolah kita kan udah jadi duit ya buat penutupan ya kapan ini? Hah? Malam Rabu ya, ada malam Rabu ada pagi yang lain malam Rabu sepakat ya. Jangan malam Rabunya doang, besok anterin buatnya ya duku dulu ke duku ya, duren ada duren ya udah. Jadi malam Rabu ya kita penutupan mudah-mudahan barokah ya. Jadi malam Jumat besok kita ada nisfu Sya'ban, malam Rabu penutupan, nanti Ramadan malam keempat kelima ada pengajian akbar di musola ya. Intinya ingatin ntar mau minta bantuan lagi, kasih amplop lagi buat syiar buka sahur bersama di musola ya. Kalau tugasnya Ustaz kan begitu, udah keliling-keliling ya kan. Tadi kita mengeluarkan harta benar-benar pada sasarannya, itu bermanfaat untuk kita di akhirat ataupun di dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una wa waqina ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa tu'ta wa taqarrabu wa bikum lima taqtabi qawlan wa bi'lan qurama
warzuqil kulla halalan daima wa akhirna kirula man akhda bil khair wa kulla syar Rabbana wasrif lana kulla sabab wa akhiru bil damika nuyin wa qti'ana rabbana kulla din qabla an ta'tiyana rasulul man al-wafir wa sallallahu anta akraman syatar wa salatu llahi taqsal mustafa mainal haqqi da'ana wal wafa bi kitabina syifa wa ala alihi kiramin musrawa wa ala sahbil masabil qurama mahdina bi hudak wa ja'alna iman sayyidina taqwa la tuwalina wa liyam siwa wa la taj'alna liman khalaqa taqwa saqwa rasulullah liman wakil liman mawla liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatu bi assalamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.